sosial. Kemudian fungsi layanan, fungsi pencegahan dan pengentasan. Kemudian tanggal pelaksanaannya hari ini tanggal berapa? 14 Desember 2023. Waktunya 1 kali 40 menit, 1 jam pelajaran ya. Sebelum Bu Guru lanjut, sekarang Bu Guru tanya, dalam bimbingan konseling itu ada berapa bidang bimbingan? Ada 4. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, di sini di latihan kegiatan kita pada hari ini yang kita bahas masuk ke dalam bimbingan sosial ya. Kemudian tujuan dari pelaksanaannya adalah peserta didik mampu menumbuhkan dan menerapkan perilaku anti bullying. Itu tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya peserta didik mampu mendefinisikan apa sih bullying, apa sih perundungan itu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik tahu atau memahami jenis-jenis bullying. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengetahui dampak dari bullying. Kemudian yang keempat, peserta didik tahu atau memahami bagaimana cara mencegah bullying. Ya, sebelum kita mulai ke kegiatan, terlebih dahulu kita berdoa semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar ya dan berkah, dan semoga ilmunya bermanfaat. Untuk memimpin doa, Bu Guru persilakan Rizky. Sudah siap Rizky? Siap. Silakan ambil posisi, siap berdoa. Bagaimana posisinya ya? Teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky ya sudah memimpin doa. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembahasan kita tentang bullying. Nah, di sini nanti kalian akan mencermati slide PPT di mana di sana akan ditayangkan materi tentang bullying. Kemudian kalian sudah kelompoknya sudah terbentuk ya. Ada 4 kelompok dengan anggotanya masing-masing 4 orang. Kemudian Bu Guru tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Siap. Alhamdulillah kalau semuanya sudah siap. Ya baiklah, sekarang Bu Guru minta perhatikan ke depan. Bu Guru akan menaikkan slide untuk materi tentang bullying. Di sini bullying atau perundungan. Kemudian pengertian bullying. Silakan Okta dibaca, apa itu pengertian bullying? Bullying adalah sebuah ucapan atau perilaku negatif yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain dan mengganggu orang lain demi kepuasan tersendiri. Ya, itu pengertian dari bullying. Ada yang lain mempunyai pendapat, menurut kamu bullying itu apa? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Ya, Oman? Atau mungkin bisa menyebutkan apa sih contoh-contoh dari bullying? Memukul. Ya, ada lagi yang lain? Mengejek. Terus, ada lagi? Okta apa? Menghina fisik seseorang. Ya, itu beberapa pengertian dari bullying. Bullying itu banyak sekali pengertiannya ya. Kemudian jenis-jenisnya juga sudah ada. Ada berapa jenis-jenis bullying? Sebelum ditayangkan ada berapa? Angkat tangan yang bisa. Silakan Komang, apa saja? Verbal bullying. Contohnya apa verbal bullying? Bullying secara lisan. Ya, contohnya? Apa contoh dari verbal bullying? Ada yang bisa? Angkat tangan, silakan juga. Apa? Contoh dari verbal bullying itu adalah memanggil. Contohnya misal memanggil teman dengan bukan namanya, memanggil teman dengan nama orang tuanya. Itu termasuk verbal bullying. Kemudian bullying yang kedua, ada yang bisa angkat tangan? Physical bullying. Angkat tangan, silakan Okta. Physical bullying. Apa contoh dari physical bullying? Memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores,
melintir, meludahi, dan merusak pakaian atau barang dari korban. Nah, itu contoh dari physical bullying. Kemudian yang ketiga, relation bullying. Apa contohnya? Contoh dari relation bullying itu pengabaian, kemudian pengisolasian. Itu contoh dari relation bullying. Kemudian bullying yang keempat itu apa? Cyberbullying. Cyberbullying. Maksudnya cyberbullying itu yang bagaimana? Perundungan maya. Perundungan maya. Di sini kan sekarang kalian tahu zaman sangat modern ya. Jadi apapun bisa dilakukan melalui HP. Kalian yang menggunakan HP, gunakan HP-nya dengan baik. Karena kalau salah-salah kamu gunakan itu bisa membuat kamu sengsara sendiri ya. Sekarang berbahas dulu tentang yang pertama yaitu verbal bullying. Contohnya tadi adalah di sini verbal bullying ini adalah mengolok atau memanggil dengan yang bukan nama temannya. Atau apa lagi contohnya? Ya, itu contoh dari verbal bullying. Kemudian physical bullying. Ini sudah termasuk dalam kekerasan fisik ya. Di sana tadi disebutkan contoh dari physical bullying itu memukul, mencubit, menampar. Itu termasuk, dan ini bullying yang cepat atau paling gampang diidentifikasi karena dilakukan oleh fisik ya, dengan fisik jadi berbekas. Coba guru cubit Okta, sakit? Nah, itu salah satu contoh, tapi jangan ditiru ya. Kemudian yang ketiga, relation bullying. Relation bullying ini memang dia tidak kelihatan dari kata-katanya, tapi bisa dilihat dari sikap. Misalnya dia cuek sama temennya, atau dia abaikan temennya. Ada temennya yang diisolasi. Apa maksudnya diisolasi di sini? Ada apa? Ada yang tahu? Isolasi itu tidak mau diajak, sebenarnya dibiarkan sendiri, itu namanya isolasi. Kemudian yang keempat itu adalah cyberbullying atau perundungan maya. Di sini salah satu contohnya mungkin nanti ada postingan orang, kamu komennya sembarangan, itu bisa jadi kamu dituntut ya. Jadi manfaatkan HP dengan baik. Kamu harus tahu bagaimana tata tertib menggunakan HP, bukan hanya tata tertib di sekolah, tata tertib di luar juga kamu harus tahu ya. Biar kamu bisa menggunakan HP pada tempatnya ya. Kemudian lanjut, yang ketiga yaitu dampak dari bullying apa saja, sebutkan. Angkat tangan yang bisa, silakan Komang. Bagi anak korban perundungan. Kemudian yang kedua, Bagi anak pelaku perundungan. yang ketiga, Bagi anak-anak yang menyaksikan bullying. ya itu adalah dampak dari bullying. Yang pertama, dampaknya sangat kuat atau sangat berbekas itu pada korban. Bahkan bisa jadi korban ini bunuh diri akibat bullying ini ya. Jadi bullying ini sangat berbahaya. Memang dia tidak kelihatannya sepele, tapi akibatnya sangat fatal. Kemudian yang kedua, bagi pelaku bisa menjadikan dia orang yang selalu ingin berkuasa, selalu ingin menang sendiri. Kemudian yang ketiga, dampak bagi yang menyaksikan itu bisa jadi dia mencontoh perbuatan bullying itu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mencegah bullying? Silakan Dani, baca apa cara mencegah bullying. Yang pertama, tumbuhkan rasa percaya diri. kemudian Hargai dan hormati perbedaan. Terus? Kesamaan, kesukaan ras, suku dan budaya. ya. Saling menjaga perkataan dan perbuatan. Biasakan berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian Selalu berusaha kontrol diri agar tidak terpancing emosi atau melawan. ya, itu adalah beberapa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bullying. Nah sekarang dari penjelasan yang guru, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut. Karena kelompok sudah terbentuk, kalian Bu Guru berikan tugas untuk mengerjakan soal ya, atau LKPD-nya.
baru sampai nomor berapa? Silakan Rizky, mana lembarannya Rizky? Ya, gimana tugasnya sudah selesai? Kalau sudah selesai, karena ini berkelompok, kerjanya berkelompok, jadi kita adakan presentasi ya. Satu-satu mulai dari kelompok satu, siapa yang mau pilih satu orang maju. Kemudian nanti silakan kalau mau bertanya ya, tanyakan ke kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 1 akan menyampaikan presentasi bullying. Beri aplaus dulu. Silakan Rizky dibaca. Bullying adalah segala bentuk perpindahan atau kekerasan yang secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilaksanakan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih Yang lemah. lain perhatikan. Kami pernah melihatnya di dalam kelas teman kami di Grogol tanpa sebab. Perilaku bullying mengakibatkan sebagai dampak fisiologi dan fisik serta dampak pada kenyamanan hidup korban bullying. Verbal bullying, bullying secara lisan, physical bullying, bullying fisik, relation bullying, bullying secara hubungan, cyberbullying, perundungan maya, tumbuhan percaya diri, menghargai. Mulai dulu kamu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Saya dari kelompok 2 mewakili untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, silakan. Pengertian bullying.
Kemudian lanjut ke kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Ya. Di sini mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil uji kelompok 3. Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti atau meningkatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. Mengejek seseorang, meremehkan seseorang, memukul orang tanpa sebab, menghina fisik seseorang, depresi, cemas, hilangnya minat untuk melakukan aktivitas, perubahan pola tidur dan makan. Verbal bullying atau bullying secara lisan, physical bullying atau bullying fisik, relasional bullying, bullying secara hubungan, cyber bullying atau perundungan maya. Tumbuhkan rasa percaya diri, menghargai dan menghormati perbedaan sudut pandang, kesukaan, ras, suku, dan budaya. Saling menjaga perkataan, perbuatan agar tidak menyakiti atau melukai orang lain. Terbiasa untuk berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. Selalu berusaha kontrol diri agar tidak terpancing emosi untuk berdebat atau melawan dengan kekerasan. Jika merasa atau melihat kejadian bullying, segera melapor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari hasil kerja kelompok teman kalian ya. Kemudian di sana tadi juga penyampaiannya sudah cukup bagus. Nah sekarang setelah kalian mengisi KPD dan mempresentasikannya, Bu Guru akan membagikan lembar kuesioner. Di sini akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Guru sampaikan ya. Nanti di sini kalian tinggal mencentang. Di sini lembar kuesioner bullying, nomor, kemudian pernyataan, kemudian di sana nanti ada kolom pilihan. Di sana kolom pilihannya ada 4. Pilihan yang pertama SS, kemudian S, yang ketiga KS, dan yang keempat STS. SS itu sangat setuju. Setuju dengan apa di sini? Pernyataan yang ada di kolom pernyataan ini ya. Kemudian S setuju, KS kurang setuju, kemudian yang keempat sangat tidak setuju. Paham? Paham. Nah, kalau begitu Guru akan bagikan lembar kuesionernya ya. Kuesionernya sudah diisi semua? Sudah. Kalau begitu sekarang Bu Guru tarik kembali ya lembar kuesionernya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, dari hasil kuesionernya ini bisa Bu Guru sampaikan atau jelaskan bahwa kalian sudah cukup paham tentang materi yang Bu Guru sampaikan pada siang hari ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini bahwa bullying itu termasuk apa? Perbuatan yang tidak baik, termasuk perbuatan menyakiti orang lain. Kemudian di sana jenis-jenis bullyingnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Verbal bullying, physical bullying, relational bullying, dan cyber bullying. Itu jenis-jenis
Kita tutup pun dengan berdoa. Silakan yang siap memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih dan sekali lagi jika ada kata-kata atau sikap dari Bu Guru yang kurang berkenan,